Baiklah, untuk awal pertemuan pertama, sebelum saya lanjutkan dengan kuliah Statistika 1, saya akan menjelaskan kontrak pembelajarannya dulu, atau kontrak kuliahnya dulu. Ya. Ini merupakan kesepakatan proses pembelajaran, ya, jadi yang harus diperhatikan oleh mahasiswa. Ya, mata ajarannya adalah Statistika 1, bebannya 2 SKS, diberikan di semester 1 untuk prodi statistika. Kompetensi yang diinginkan adalah setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa semester 1 program studi statistika diharapkan dapat menghitung probabilitas dari variabel random dan menerapkannya pada data real. Ya, adapun atribut soft skill-nya yang utama meliputi kejujuran, kedisiplinan, dan keaktifan. Ya. Deskripsi mata ajarannya meliputi statistika deskriptif, ukuran pemusatan dan penyebaran data, pengantar probabilitas, distribusi variabel random, nilai harapan, jenis distribusi probabilitas diskrit, jenis distribusi probabilitas kontinu, dan distribusi sampling. Prasyarat untuk mengikuti mata kuliah ini tidak ada. Ya. Saya jelaskan tentang bacaannya. Bacaannya di sini saya ambil sumbernya dari Walpole dengan judul Pengantar Statistika edisi 3. Dan Walpole dan Myers tahun 95, judulnya Ilmu Peluang dan Statistika untuk Insinyur dan Ilmuwan. Ya. Yang ketiga McLeish, James dan Terry Sainz, ini tahun 2000 dengan judulnya Statistics. Ya. Dan ada lagi Diktat Statistika 1 yang kebetulan ini saya berikan kalau di kuliah offline, ya. Jadi semua mahasiswa bisa menggunakan diktat ini. Ya. Jadi di sini sudah digantikan dengan adanya kuliah daring. Ya. Jadi kita tidak bisa 100% melaksanakan seperti yang kita inginkan di kuliah offline tentunya, ya. Nah, ini pustakanya yang utama, ya. Nah, diktatnya ini belum saya masukkan, itu aja. Ini untuk tugas disarankan mahasiswa setiap selesai kuliah membaca ulang. Tujuannya apa? Supaya bisa menyelesaikan soal-soal pada setiap acara tatap muka. Mahasiswa yang mengikuti mata kuliah ini akan diberikan tugas menjawab soal-soal sesuai pokok bahasan pada setiap akhir pertemuan pokok bahasan. Jadi kalau pokok bahasan 1 selesai, baru dikasih tugas sesuai pokok bahasan 1. Ini pokok bahasan kedua selesai, baru diberi tugas sesuai pokok bahasan kedua. Begitu seterusnya. Ya, dan harus dikirim tugasnya ini melalui Aula UNER dengan batas waktu pengiriman 5 hari terhitung saat tugas diberikan. Ini saya beri waktu toleransi 5 hari, sebenarnya tugas itu kalau diselesaikan ya paling maksimum 20 menitan lah kurang lebih. Ya, kurang lebih 20 menit. 5 hari ini saya jaga-jaga nanti kalau ada mahasiswa yang kesulitan internetnya, mungkin daerahnya agak jauh gitu, sehingga internetnya tidak lancar, maka ini bisa diantisipasi dengan 5 hari ini, ya, sehingga nanti tugas-tugas bisa terkirim dengan baik. Ya. Harapan saya nggak ada trouble nanti, khususnya untuk mahasiswa yang rumahnya jauh, ya, agak pedalaman begitu, yang mudah-mudahan nggak ada, ya. Tugasnya ini ditulis dalam bentuk Word dokumen, ya, diketik di kertas ukuran A4 dengan huruf Times New Roman, ukurannya 12, spasi 1,5, batas kiri 1,2 inci, batas kanan 1,1 inci, batas atas 1,1 inci, dan batas bawah 1,2 inci. Nah, ini sudah saya latih untuk tugas dalam bentuk Word dokumen. Dan nanti kalau ada tugas terkait equation, Anda harus ngetiknya pakai equation. Kalau sudah dibiasakan sejak awal gini, nanti tidak mengalami kesulitan. Ini sangat berguna nanti kalau Anda mau menulis karya ilmiah, atau menulis penelitian atau apa gitu, ya. Ini sudah nggak asing dengan equation nanti, ya. Ini tujuan utamanya. Apabila Anda melakukan kecurangan pada saat mengerjakan tugas, ya, ditandai dengan jawabannya persis sama plek
tinggal copy paste, maka akan mengurangi nilai tugas. Ya. Ini jangan sampai terjadi kasus yang ini ya, kecurangan ini ya. Soft skill-nya itu meliputi disiplin, jujur, dan aktif. Disiplin itu adalah kehadiran. Nah, ini saya anggap kehadirannya ini 100%. Ya, ini menurut aturan fakultas demikian. Karena kita kasih kelonggaran untuk yang sistem online ini. Ya, dengan catatan mahasiswa harus ikut kuliah. Kalau nggak bisa, mungkin karena terlambat ya atau gangguan internet, ya nanti kan bisa lihat di YouTube nanti ya. Anda bisa setel ulang ya, kapanpun bisa Anda pelajari gitu ya. Jadi untuk absensi kehadiran dianggap 100%, ini menurut aturan fakultas. Kejujuran ya, ini diberi bobot 40%. Jadi kalau Anda curang ya tentunya akan didenda pengurangan nilai. Ya. Nah itu ya. Kalau curangnya 2 kali didenda lagi. Nilainya jadi 60. Lebih dari itu nilainya 40. Melakukan kecurangan ya. Ini biasanya kalau di kuliah offline ini sangat nampak ini. Ya, makanya ini kan sebenarnya untuk offline ya, untuk online juga tetap saya jelaskan ya. Keaktifannya ya ini ketika saya bertanya ada yang menjawab. Nah, karena ini kita online jawabnya supaya lancar langsung pakai WA aja nanti. Pak ini saya mau jawab. Nah, seperti kemarin itu yang saya terapkan, saya kasih pertanyaan, ada yang jawab melalui WA, nah, silakan. Kalau benar jawabannya berarti dia sudah dapat 1 poin. Ya, kalau 2 kali jawab benar dapat 2 poin. 3 kali sudah dapat nilai 100. Ya. Nggak pernah jawab, ya berarti nggak masuk sini. Ya, nggak pernah jawab. Ya, dianggap keaktifannya 70. Ya. Nah, nilai keaktifan kehadiran kuliah dengan persentase jumlah kehadiran di kelas. Nah, ini ya. Ini dianggap ini terkait dengan disiplin mengikuti kuliah ini. Ya, ini ada kaitannya dengan disiplin tadi. Ya, ini untuk kedisiplinan saya beri nilai 100 ya. 100 karena ini aturan fakultas seperti itu menerapkan. Nilai soft skill itu terdiri dari 30% disiplin, ditambah 40% kejujuran, ditambah 30% keaktifan atau aktif. Ya. Untuk evaluasinya ada UTS. UTS dilaksanakan setelah pertemuan ke-7. Kalau Anda melakukan pelanggaran pada saat UTS, maka dikenakan sanksi pengurangan nilai UTS. Ya. Secara sama untuk evaluasi akhir, yaitu ujian akhir semester, diadakan setelah pertemuan ke-14. Kalau Anda melakukan kecurangan pada saat pengerjaan UAS, ya, ini bisa dilihat dari jawabannya persis sama plek, dikenakan sanksi pengurangan nilai UAS. Ya. Untuk nilai akhir itu terdiri dari 10% soft skill, 20% tugas, 35% UTS, 35% UAS. Bobotnya sama UTS UAS. Ya. Dan pengampunya nanti ada 2, saya dengan Bu Nur ini ya. Untuk statistika 1 ini. Untuk tugas khususnya ini ada tugas A, tugas B. Apa maksudnya tugas A? Tugas A itu adalah rata-rata dari tugas 1, tugas 2, tugas 3, tugas 4. Nanti ada penjelasan di bawah tentang tugas ini. Tugas B itu rata-rata dari tugas 5, tugas 6, tugas 7, dan tugas 8. Nah, setelah tugas A, tugas B dapat nilai, baru kita hitung nilai tugasnya. Di rata-rata lagi, yaitu setengah kali tugas A ditambah tugas B. Ya. Nah, ini jadwal kuliahnya. Untuk pertemuan pertama, saya jelaskan kontrak perkuliahan atau kontrak pembelajaran. Ini saya terangkan ini. Nah, kita nanti sebentar lagi masuk statistika deskriptif. Ya. Dan nanti ada tugas 1. Ya. Tugas 1 nanti bisa dilihat di aula. Ya. Yang pertemuan kedua, kita masuk ukuran pemusatan dan penyebaran data. Ini sudah masuk pokok bahasan kedua, ada tugas lagi. Pengantar probabilitas itu berakhir di pertemuan keempat, berarti tugasnya diberikan di pertemuan keempat. Ya, tugas 3 namanya. Distribusi variabel random, ini 2 kali pertemuan. Di pertemuan terakhir, itu pertemuan ke-6 ada tugas, yaitu tugas 4. Kemudian nilai harapan, pertemuan ke-7, baru UTS. UTS ini waktunya di jadwal 2 minggu ya. 2 minggu, ini seluruh prodi di FSD ini melaksanakan UTS bersama. Ya, kemudian
pertemuan ke-8 kita masuk nilai harapan, berarti ada tugas yang berhubungan dengan nilai harapan, yaitu tugas 5. Demikian seterusnya sampai tugas ke-8. Nah, ini mengenai kontrak pembelajarannya. Oke, ini bisa saya tutup untuk kontrak pembelajarannya ini. Sekarang saya masuk ke kuliah. Oke. Kita masuk di pokok bahasan pertama yaitu statistika deskriptif. Anda sudah dengar ini statistika deskriptif waktu di bangku SMA ya. Saya jelaskan ulang, ini pendahuluan. Statistika deskriptif ya. Oke. Statistika deskriptif itu berhubungan erat dengan proses pengumpulan data. Ya, ada data mentah. Nah, data mentah itu berisi sumber-sumber informasi. Dari data mentah itu kita sajikan dalam bentuk tabel, atau grafik, atau diagram. Ya, atau diagram. Kemudian digunakan untuk interpretasi. Ya, dengan mengambil kesimpulan dalam situasi yang tidak pasti. Ya, atau dalam situasi yang bervariasi. Ingat, data yang diterapkan di ilmu statistika itu umumnya bersifat variasi atau bersifat ketidakpastian atau bersifat acak, nama umumnya itu acak. Ya. Kalau kita belajar sebenarnya kejadian di alam ini kebanyakan sifatnya adalah acak. Saya ambil contoh gambaran, kalau Anda mengamati zat yang terlarut di dalam air, katakan. Sampai saat itu benar-benar habis, waktunya dicatat. Itu kalau ada 10 mahasiswa melakukan percobaan yang sama, zat yang dimasukkan sama jenisnya, beratnya sama, katakan 1 gram, sampai saat itu larut, dicatat waktunya, maka jawaban dari 10 mahasiswa tadi pasti berbeda-beda. Ini yang disebut dengan sifat variasi atau ketidakpastian. Kenapa bisa berbeda? Karena adanya gangguan yang kita tidak sempat mengamati gangguan itu. Gangguan itu berasal dari luar yang tidak bisa kita amati, tapi berefek pada lamanya waktu untuk larutnya zat tersebut. Nah, itu ya, seperti itulah. Percobaan-percobaan yang kita lakukan tuh pasti ada gangguan yang tidak teramati, itu yang disebut dengan gangguan di dalam ilmu statistik ya. Gitu ya. Nah, statistika itu dipecah menjadi 2, ada statistika deskriptif, ada statistika inferensi. Kalau statistika deskriptif ini berkaitan dengan mengumpulkan data, kemudian menyajikan data, bisa dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram, ya, agar mudah dipahami. Contohnya kalau kita punya data mentah, kita bisa pilih menurut jenis kelamin, kemudian usia, tingkat pendidikannya, pendapatan orang tuanya. Nah, nanti baru kelihatan, oh ini berarti data ini laki-laki, umurnya katakan 30 tahun, ya toh? Tingkat pendidikannya SMA, ya toh? Nah, orang tuanya ini misalkan aja dari kelompok ekonomi menengah. Nah, jadi bisa dipilah seperti itu. Jadi mudah dipahami jadinya. Itu tujuan dari statistika deskriptif. Kalau statistika interferensi berarti sudah tambah pada tingkat lanjut, ya. Yaitu dari populasi kita ambil sampel secara acak. Nah, kemudian dari sampel itu yang kita dapat tadi kita hitung nilai statistiknya, ya. Nah, dengan harapan nilai statistik ini menjelaskan karakteristik dari populasi itu. Ya, itu tujuan dari statistika inferensi. Ya, kita mengambil sampel dari populasi secara acak, ya. Kemudian kita hitung nilai statistiknya, ya.
Dan kita ingin menguji sifat dari populasi melalui apa? Parameternya. Jadi populasi itu punya parameter ya. Nah, tujuannya apa? Kita ingin ngecek apakah sampel ini bisa menjelaskan populasi itu apa belum. Sifat populasi. Ini yang lebih berkembang adalah statistika inferensi nanti ya. Ini hampir digunakan di semua cabang ilmu ini, statistika deskriptif inferensi ini. Ya, jadi yang mendominasi sekarang inferensi. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke poin berikutnya. Ya, bicara tentang statistik itu tidak lepas dari populasi dan sampel. Apa populasi? Populasi adalah keseluruhan pengamatan atau objek ya, yang didefinisikan dengan lengkap dan jelas untuk dipelajari sifat-sifatnya. Besaran yang ada di dalam populasi itu dinamakan parameter. Nah, apa contoh parameter? Misalkan rata-rata, lambangnya mu, pakai huruf Greek ya. Simpangan baku lambangnya sigma, nulisnya seperti ini ya, sigma. Terus variansi atau ragam, lambangnya sigma kuadrat, nah, sigma pangkat 2. Korelasi, lambangnya rho. Nah, proporsi sukses, lambangnya P kecil. Koefisien regresi atau parameter regresi, lambangnya beta. Ada beta 0, beta 1, beta 2, dan seterusnya. Yang dikenal dengan parameter populasi. Ini nanti semuanya diuji, parameter ini. Ya. Nah, penelitian yang dilakukan terhadap seluruh populasi ini dinamakan sensus. Ya, kita sebagai penerap, apa istilahnya, orang statistika, sensus ini menganggap bahwa populasinya ini sudah terbatas. Ya, contohnya penduduk Indonesia ini kurang lebih 260 juta katakan. Itu kita sensus semua. Nah, ini sensus. Nah, kalau kita orang statistik lebih dari itu. Karena pada umumnya apa? Populasi dianggap tak terbatas. Nah, nanti saya jelaskan di bawah ya, ada di bawah ini. Himpunan bagian dari populasi itu disebut sampel. Besaran yang dihitung dari sampel ini namanya statistik, yang tadi saya bilang. Jadi statistik itu contohnya gini. Misalkan Anda punya karamba seluas 1 hektar. Karamba ini Anda isi dengan bandeng. Setiap 3 bulan Anda panen, katakan. Ya. Setelah dipanen, dibersihkan tambaknya, diisi air lagi, Anda bisa ngasih bibit bandeng lagi. Begitu seterusnya, 3 bulan lagi panen lagi. Bersihkan lagi, isi lagi, begitu. Sehingga apa? Secara realita, bandeng di dalam karamba itu tidak pernah habis. Makanya dianggap tak terhingga. Dan ini turun-temurun dari generasi 1, generasi 2, dan terus-menerus, kecuali dijual tambahnya. Kita kehilangan informasi sudah, kalau dijual. Ya. Itulah gambaran tentang populasi itu. Makanya populasi itu dianggap tak berhingga dalam hal ini. Sehingga apa? Kita nggak tahu nilai parameter sebenarnya ini, kita nggak tahu. Makanya diduga melalui sampel yang diambil dari populasi tersebut. Dari sampel itu kita hitung statistiknya. Sebagai contoh, misalkan saya mengamati bandeng di Karamba tadi yang luasnya 1 hektar, yang saya ukur tuh parameternya adalah rata-rata. Berarti mu. Mu sebenarnya ini kita nggak pernah tahu. Mu itu berat bandeng sebenarnya, kita nggak pernah tahu. Nah, untuk mengetahui kita duga melalui sampel. Kita melakukan sampling dulu. Ya, melakukan sampling yaitu pengambilan sampel berukuran tertentu. Sebut saja ukurannya 10. Jadi saya ngambil 10 bandeng dari karamba itu yang usianya sudah 3 bulan yang siap dipanen ya. Harus ditentukan. Jadi populasi di situ adalah berat bandeng yang berusia 3 bulan, misalnya begitu. Harus ditetapkan dengan jelas. Makanya tadi definisinya harus lengkap dan jelas. Bandeng berumur 3 bulan. Gitu ya. Kita ambil sampel berukuran 10, kita timbang. Bandeng pertama ditimbang beratnya X1, bandeng kedua ditimbang beratnya X2, sampai yang ke-10 X10. Baru kita rata-rata ketemu X bar. X bar sigma XI dibagi 10. Itu namanya statistik. Nah, itu namanya statistik X bar ini. Sifatnya statistik ini acak.
karena berhubungan dengan sampel acak. Gitu. Nah, harapannya setelah X bar ini dihitung katakan ketemu 1,2 kilogram. Harapannya Pak, ini menggambarkan berat bandeng. Oh, rata-rata berat bandeng sesungguhnya di Karamba itu adalah 1,2 kilogram. Itulah gambarannya. Nanti ambil sampel berikutnya. Ya. Tadi kalian ngambil 10 sampling kan, kembalikan lagi bandengnya ditambah, kita ambil lagi 10 lagi. Kita timbang lagi rata-ratanya. Pasti nilainya sudah enggak 1,2 lagi. Kenapa? Karena acak tadi. Akhirnya nanti kita muncul teori distribusi sampling rata-rata. Nanti di bagian akhir dari statistika 1, distribusi sampling. Ya. Tuh, itu ilmu statistika seperti itu berkembang. Ya. Nah, penelitian yang dilakukan terhadap sebagian anggota populasi itu dinamakan sampling. Kalau terhadap seluruh populasi itu namanya sensus. Ya, sensus tidak kita lakukan. Gitu. Nah, ini menganggap populasinya berhingga kalau sensus. Ya. Alasan kita menggunakan sampel itu apa? Pertama untuk menghemat biaya, kedua menghemat waktu, ketiga ada penelitian yang bersifat merusak. Contohnya meneliti tentang apa? Pengaruh gas beracun. Meneliti tentang pengaruh apa? Kandungan timbal di perairan tertentu. Meneliti tentang apa? Kadar apa namanya? Racun. Nah, kadar racun yang berpengaruh terhadap apa? Habitat yang ada di sungai tertentu. Ini semuanya bersifat merusak. Tapi juga ada penelitian yang bersifat membangun. Misalkan aja penemuan obat baru untuk menyembuhkan penyakit tertentu pada hewan. Nah, ya, tergantung tujuan meneliti kita. Dan populasi umumnya dianggap tak berhingga. Kenapa? Saya ambil contoh. Kalau kita mengambil data pasangan temperatur dengan tekanan, jadi temperatur ditetapkan, tekanannya yang dihitung. Nah, tekanan ini bersifat acak, temperaturnya dianggap tetap. Kalau yang melakukan percobaan ini 10 mahasiswa, kita akan dapatkan 10 pasangan data. Ya, gitu ya. Kalau yang melakukan percobaan itu 100 mahasiswa, kita akan dapat data 100 mahasiswa. Berarti secara realita, data pasangan temperatur, tekanan, ini nggak pernah habis diambil. Siapapun bisa mengambil data itu. Ini berarti apa? Populasinya tak berhingga. Itu yang dimaksud itu ya. Nah, yang kita ambil itu hanya 10 pengamatan, diperoleh dari pencatatan 10 mahasiswa aja cukup. Itu namanya apa? Sampel. Dari sampel itu dihitung statistiknya. Nah, gitu. Ya. Itu nanti hubungannya dengan regresi itu, ya. Bisa dijelaskan ke sana, ya. Nah, sekarang kita masuk ke data statistik. Data statistik itu secara garis besar hanya ada dua. Ada yang bersifat kuantitatif, berarti berupa numerik atau angka. Ada yang bersifat kualitatif, tidak berupa angka. Itu aja. Data kuantitatif diperoleh dari hasil pengamatan dan berbentuk angka atau bilangan. Nah, karena berbentuk bilangan maka dipecah menjadi dua. Data kuantitatif ini. Ada yang bersifat diskrit, ada yang bersifat kontinu. Bagaimana data diskrit itu? Data diskrit itu diperoleh dengan menghitung. Nah, mencacah. Contohnya apa? Banyaknya barang cacat yang dihasilkan suatu mesin. Ya, banyaknya orang meninggal karena infeksi pernafasan per tahun di Surabaya. Banyaknya sepeda motor yang hadir di lapangan parkir FST. Nah, gitu ya. Begitu. Jadi banyaknya mahasiswa yang hadir di ruangan ini. Ini semuanya data diskrit. Jadi nggak mungkin saya mengatakan banyaknya mahasiswa yang hadir di ruangan ini ada 100,3 orang. Nah, ini aneh. Ini bukan diskrit namanya. Kalau ada komanya ini sudah jelas bukan diskrit. Nah, ya, data diskrit kalau diaplikasikan itu nilainya berupa bilangan cacah. Tapi kalau orang matematik, data diskrit itu bisa aja negatif. Makanya dia menyebutnya cukup bilangan bulat. Jadi bisa min 1, min 2, min 3, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini kalau pemahaman di matematik seperti itu data diskrit. Kalau kita terapkan di aplikasinya adalah menjadi bilangan cacah. Minimal 0.
Bisa 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya, banyaknya kursi di ruangan ini berapa? Ada 100 buah. Nah, ya kan? Nggak mungkin ada -5 buah. Ya. Di mana ada banyaknya kursi kok -5 itu? Nah, kan nggak mungkin ya. Kalau diaplikasikan tuh wujudnya adalah bilangan cacah. Ya. Kemudian ada data kontinu. Data kontinu itu diperoleh dengan mengukur. Ya, misalkan mengukur lingkar pinggang, mengukur temperatur udara, mengukur tekanan udara, ya, mengukur biaya produksi, mengukur volume, dan seterusnya. Mengukur jarak tempuh sepeda motor yang diisi BBM 1 liter. Mengukur lamanya waktu reaksi kimia. Nah, tadi saya contohkan kan. Nah, ini semuanya berupa data kontinu. Dan sifatnya acak semua itu. Acak semua itu. Gitu. Coba kalau Anda lihat sepeda motor meskipun jenisnya sama, katakan Vario, diisi BBM 1 liter. Jalankan sepeda motor ini sampai BBM-nya habis. Catat kilometernya. Pasti beda antara Vario pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Kenapa? Karena variasi tadi. Atau sifat acaknya tadi. Data kualitatif. Data kualitatif itu tidak bisa berupa angka, tapi bisa berbentuk kategorik. Nah, karena berbentuk kategorik ini dikelompokkan menjadi 2. Ada yang bisa diurut, ada yang tidak bisa diurut. Contoh data kualitatif yang berbentuk kategorik tidak bisa diurut, contohnya adalah jenis kelamin. Laki-laki, perempuan. Kalau laki-laki saya beri kode 1, perempuan saya kasih kode 2, bukan berarti 1 lebih kecil 2. Masa ada laki-laki lebih kecil perempuan? Atau sebaliknya, kalau laki-laki saya kasih kode 2, perempuan kodenya 1, kan bukan berarti perempuan lebih kecil dari laki-laki. Enggak bisa seperti itu. Jadi angka 1, 2 itu hanya sebagai kode, penanda saja. Contoh lain lagi apa? Agama. Islam, Protestan, Kristen, Hindu, Buddha. Kasih skor 1, 2, 3, 4, 5. Masa 1 lebih kecil 2? Kan nggak mungkin. Contoh lain lagi ras. Ras Jawa, ras Sumatera. Ras Sumatera itu terpecah lagi berapa ratus itu. Ya. Ras Jawa juga berapa ratus. Ya. Kan ada ribuan ras di Indonesia ini. Kalau kita kasih kode 1 sampai 1000 katakan, nggak bisa dikatakan 1 lebih kecil 2, nggak bisa. Itu yang disebut data kualitatif. Nah, kalau diterapkan di manajemen contohnya seperti ini, sembuh. Pasangannya apa? Tidak sembuh. Ya. Puas, pasangannya tidak puas. Kalau dijadikan apa namanya? Dua kategori. Nah, kalau skala Likert untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan nasabah bank, bisa saja 1 sangat tidak puas, 2 tidak puas, 3 abstain, 4 puas, 5 sangat puas. Nah, kalau demikian kategoriknya jadi ordinal, bisa diurut. Nah, namanya tingkat kepuasan. Ya, berhasil, berarti pasangannya tidak berhasil, itu berarti biner. Jadi nggak bisa diurut kalau gitu. Ya. Nah, seperti itulah gambarannya data kualitatif itu. Ya. Contoh lain lagi apa data kualitatif? Misalkan IPM, Indeks Pembangunan Manusia. BPS mengkategorikan katakan menjadi 4. Rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi. Tingkat pendapatan masyarakat. Nah, itu juga demikian, bisa dikategorikan menjadi apa? Menjadi ordinal, rendah pendapatannya, sedang, tinggi, sangat tinggi. Demikian sebenarnya. Jadi data yang sifatnya kontinu pun itu bisa dijadikan kategorik yang bisa diurut. Nah, ini dalam penelitian-penelitian statistik seperti itu yang sekarang dipakai oleh orang-orang ekonomi itu tentang IPM, ya, tentang bahkan ini ada istilah lagi indeks demokrasi, ya, Indonesia namanya ID, bukan Ikatan Dokter Indonesia, Indeks Demokrasi Indonesia. Kalau Anda baca di ilmu sosial itu ada, itu menggunakan ilmu statistik itu nanti penghitungannya. Ya. Jadi aplikasinya banyak statistik ini. Ya. Nah, skala pengukuran di dalam statistik itu ada
4 intinya. Yang paling rendah tingkatannya adalah skala nominal. Skala nominal itu hanya bisa dikelompokkan tapi tidak bisa diurut. Contohnya jenis kelamin, agama, ras, jenis sepeda motor, itu semuanya nominal. Ya, nggak bisa diurut. Contohnya tadi kalau laki-laki sama dengan 1, perempuan sama dengan 2, nggak bisa diurut ini. Bukan berarti laki-laki lebih kecil perempuan gitu ya. Kemudian meningkat menjadi skala ordinal. Ini yang sudah bisa diurut. Contohnya tingkat kepuasan. Ini banyak dipakai oleh penelitian orang-orang manajemen maupun akuntansi ya. Dan yang lain banyak menggunakan ini, termasuk psikologi, tingkat kepuasan ya. Nah, ini butuh ilmu-ilmu seperti ini, statistik. Ini namanya skala Likert. Sangat tidak puas 1, naik menjadi tidak puas, abstain, puas, sangat puas. Nah, ini namanya tingkatan atau urutan. Kalau Anda lihat, sangat tidak puas kok 1, lah ini kan cuma nama aja ini, kode. Karena kalau kita mengolah dengan pemodelan statistik, nggak bisa dalam bentuk pernyataan, harus dirupakan angka. Makanya perlu dikode. Nah, cuma kode ini bisa diurut, ya. Kalau yang nominal tidak bisa diurut, itu aja bedanya. Ya. Kemudian ada skala interval. Nah, skala interval ini sudah bisa diurutkan dan diperoleh dengan cara mengukur. Contohnya apa? Temperatur. Temperatur udara di ruangan ini 0 derajat Celcius. Nolnya ini benar-benar ada apa benar-benar tidak ada? Nah, nolnya di sini disebut dengan nilai dasar mutlak. Kalau nolnya ini ternyata ada, maka tidak memiliki nilai dasar mutlak. Contohnya, temperatur udara 0 derajat itu benar-benar ada. Padahal harusnya kan nggak ada. Kenapa ada? Nah, buktinya ada temperatur min 1 derajat, min 2 derajat, min 3 derajat. Kan berarti ada 0 derajat. Jadi 0 yang tertulis ini nolnya ada. Berarti ini tidak mutlak. Tidak memiliki nilai dasar mutlak. Nah, beda dengan skala rasio, ini yang paling tinggi tingkatannya. Kalau ini punya nilai dasar mutlak. Contohnya dikatakan 0, nolnya ini benar-benar nggak ada. Contohnya berat balita ini 0 kilogram. Kalau Anda disuruh nyari, coba carikan balita yang beratnya 0 kilogram, ya nggak akan nemukan Anda. Karena nolnya benar-benar nggak ada. Beda dengan yang temperatur tadi, nolnya ada. Jadi skala rasio itu punya 0, tapi nolnya 0 dasar mutlak. Ya, nilai dasar mutlak. Nah, skala rasio ini sudah berlaku operasi aljabar. Perkalian, ya, penjumlahan, penambahan, pengurangan, pangkat, bagi, dan seterusnya lah. Itu berlaku di skala rasio ini. Ya. Penyajian data, ini yang sudah Anda pahami, itu ada histogram, ada poligon frekuensi, diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, diagram box plot, dan diagram dahan daun. Histogram itu digunakan untuk menyajikan data yang skalanya rasio interval. Contohnya apa? Nilai mahasiswa untuk mata kuliah statistika 1. Itu kalau saya buat histogram bisa. Yang nilainya antara 50 sampai 60 ada berapa orang? Antara 60, 70 berapa orang? Antara 70, 80 berapa orang? Nah, iya kan? Bentuknya apa histogram tuh? Batangnya merapat. Batangnya merapat. Ya. Nah, poligon frekuensi itu titik tengah dari lebar batang dihubungkan. Itu namanya poligon frekuensi. Kalau di software statistik, poligon frekuensi ini tidak tampil karena nggak terlalu penting. Yang penting itu adalah kurva normalnya. Makanya nanti yang ada itu histogram dan kurva normal. Nanti kita peragakan ya. Diagram batang ini dipakai untuk menyajikan data yang skalanya nominal dan ordinal. Contohnya, laki-laki banyaknya sekian, perempuan banyaknya sekian. Batangnya terpisah, nggak boleh rapat. Ya. Gitu ya. Diagram garis bentuknya ya, untuk menyajikan data skalanya rasio interval. Misalkan aja, sumbu datarnya itu bulan, sumbu vertikalnya itu barang yang terjual. Bulan Januari, barang yang terjual sekian.
Bulan Februari yang terjual naik sekian. Bulan Maret yang terjual turun lagi sekian. Sehingga kalau dihubungkan, titik-titik tadi akan membentuk garis, pola garis. Itu yang disebut dengan diagram lingkaran. Diagram box plot untuk menyajikan data yang memuat statistik minimum, kuartil, yaitu Q1, Q2, Q3, dan statistik maksimum. Itu box plot. Diagram dahan-daun menyajikan data berupa dahan dan daun. Misalkan datanya puluhan, ada data yang nilainya 82, maka 8 taruh di dahan, 2 taruh di daun, begitu. Ya. Nah ini sebagai contoh untuk penjelasan ringkasnya ini, saya punya data sebanyak 80 pengamatan. Ya, 80 pengamatan. Nah, buatlah histogramnya seperti ini. Nanti akan saya peragakan menggunakan Minitab, ya mungkin nanti kalau Minitab bisa diedit nanti ya, bisa diedit. Nanti di sini frekuensinya bisa ditampakkan. Ya. Ini saya pakai SPSS. Ya. Di sini kita bisa lihat simpangan bakunya 13,78 dari 80 pengamatan tadi. Rata-ratanya 75,9. Nah ini titik tengahnya ini, 35, 40. Jarak antara 35, 40 ini adalah 5. 5 dibagi 2 berarti 2,5. Berarti kalau Anda nyari nilai di sini, berarti 35 tambah 2,5. Jadi di sini 37,5. Yang di sini 35 kurangi 2,5, jadi ketemu 32,5. Nah, 32,5, 37,5, 40, ya, 40, 2,5 dan seterusnya. Ya. Nah, kalau box plot seperti ini tarik ke bawah, ini statistik minimum. Ini tarik ke bawah Q1, medianya cumanya nggak nampak kalau di SPSS, kalau di Minitab nampak, ada garis lagi situ ya. Makanya nanti saya peragakan pakai Minitab aja. Ya. Ini Q3-nya, ya, ini statistik maksimum. Yang ditandai merah ini outlier-nya, atau data ekstrim namanya. Nah, sekarang kita lihat stem and leaf atau diagram dahan-daunnya. Nah, ini ada data yang kurang dari atau sama dengan 38, ini ada 2 buah, dikatakan ekstrim, tadi ditandai dengan merah ini. Ya, merah, data ekstrim tadi. Ini ada data bacanya ini 43, 48, 49. Berarti ada 3 pengamatan. Kemudian ada data dengan kepala 5, 51, 56, 59. Ada 3 pengamatan. Ini ada data kepala 6, ini sebanyak 12 pengamatan. 60 muncul 2 kali, 61, 63 muncul 3 kali, terakhir 68. Yang kepala 7 ini yang paling banyak. Ya kan? Muncul 24 kali. Sehingga kalau dilihat distribusinya seperti ini. Datar, naik, tajam, puncaknya di sini, turun lagi pelan-pelan. Nah, ini seperti distribusi kan. Nah, itulah gambaran diagram dahan-daun. Ya. Kemudian kita ke diagram lingkaran. Oh maaf, diagram garis, maaf ya. Hasil produksi gandum dalam Busel tahun 1975 sampai 1985 disajikan pada tabel berikut. Kalau kita tanya tahun produksi gandum terendah, mungkin gampang, tinggal Anda cek yang terendah di sini adalah 185, berarti tahun 1976. Nah, terjawab langsung kan? Tahun hasil produksi gandum tertinggi langsung kelihatan, yang paling tinggi ini adalah 250 di tahun 1978 dan 1983, langsung terjawab. Tapi kalau saya tanya yang C, tahun terjadi penurunan produksi gandum terbesar. Penurunan produksi gandum terbesar. Berarti apa? Sulit. Nah, ngecek satu-satu gini, loh, ya toh? Nah, ini akan gampang kalau dijawab dengan diagram garis. Coba kita lihat diagram garisnya ini. Di sini kelihatan penurunan terbesar itu di sini. Nah, pada tahun 1979 nilainya sekian kan produksinya. Tahun 80 turun drastis menjadi sekian. Jadi nah, penurunannya sebesar ini. Jadi jawabnya 1980. Ini kan jawabnya. Dasarnya menjawab pakai diagram garis. Nah, inilah fungsi diagram garis untuk memudahkan juga. Ya. Nah, contoh ketiga, ini ada seorang nelayan menangkap ikan di laut dapat 6 jenis ikan, yaitu A, B, C, D, E, F. Jenis A, dia dapat tangkapan 10 ekor, jenis B 21, dan seterusnya.
buat diagram batangnya. No. Lihat batangnya terpisah ini. Ikan A, ikan B, sampai ikan F. Ya, terpisah. Nah, di tingginya nanti bisa kita tampilkan. Ini di SPSS nggak saya tampilkan. Ini ya. Inilah contoh diagram batang. Nah, kalau ini contoh diagram lingkarannya. Contoh diagram lingkarannya. Untuk yang jenis A, nah ini nanti bisa tampilkan juga berapa frekuensinya, jenis B, C, sampai yang F. Ya. Nah, ini tampilan di SPSS. Kalau di Minitab lebih bagus, ada keterangan nanti di sini. Ya. Nah, ada kotak di situ namanya apa. Ya. Nah, itulah untuk statistika deskriptif. Ya. Nanti ini akan saya sambung nanti di sesi yang kedua, pertemuan pertama sesi kedua ya. Ya lanjutan dari ini ya untuk kita peragakan dengan Minitab. Jadi ini oke, saya stop share dulu, nanti saya lanjut ya.